Sportveranstaltung bestimmt nicht werden. And even with the extra power from the 190 2.3 Fahrer mit den großen Namen wie der alte merupakan pilihan utama untuk orang kaya baru. Merupakan mobil yang semakin ditakuti lawannya. Merupakan mobil yang interiornya super keren. Ini adalah Mercedes-Benz C-Class yang baru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kenapa kami bilang pilihan utama untuk orang kaya baru? Karena ini adalah Mercedes-Benz, merek mobil premium impian banyak orang yang belum mampu beli mobil premium. Karena memang Mercedes itu seperti simbol dari kemewahan, simbol orang kaya. Tapi ini adalah C-Class, yes, pilihan termurah. Namun itu dulu. Sekarang sedannya masih ada A-Class sedan. Dan masih ada tipe-tipe lain yang lebih murah. 40 tahun yang lalu, C-Class adalah passenger car termurah dari Mercedes. Sedikit sejarah mengenai Mercedes-Benz C-Class. Diawali tahun 1982 dengan kode W201. Dulu namanya belum jadi C-Class. Penamaan Mercedes masih pakai angka yang sangat membingungkan. Namanya adalah Mercedes-Benz 190. Kalau pakai I di belakangnya, atau E, berarti fuel injection. Kalau pakai D, berarti diesel. Kami sudah pernah membahas tentang sejarah C-Class yang diawali dari mobil ini. Zaman dulu kala di channel Motomobi. Sekarang mobil ini harganya sudah sangat mahal. Jadi kolektor item karena kelangkaannya. Dulu yang sangat legend dari 190 adalah versi Cosworth. Dan ada juga yang seperti ini, Evolution. Kemudian tahun 1993, setelah 10 tahun lebih, 190 ganti model jadi seperti ini. Dengan kode bodi W202. Dan sudah resmi, model sedan compact Mercedes-Benz menjadi namanya C-Class. Dulu kami pernah merasakan entry level modelnya saat baru, yaitu C180. Merupakan mobil sedan terpelan yang pernah kami coba. Mobil yang legend pada generasi ini adalah C36 AMG. Kami pernah merasakan barunya itu juga. Itu merupakan proyek pertama AMG dan Mercedes. Karena AMG baru diambil alih oleh Mercedes-Benz. Generasi selanjutnya lahir tahun 2000 dengan kode bodi W203. Ini populer dengan nama panggilan lampu kacang. Karena seperti kacang. Bukan penjualannya, tapi lampunya. Dan ini Mercedes pertama di Indonesia yang dipakai untuk jadi taksi. Yes, taksi yang mahal. Lanjut tahun 2007 dengan kode W204. Pada generasi ini ada monsternya, yaitu AMG 63. Tahun 2014 lahir lagi dengan kode W205. Ini mobil sebenarnya enak, tapi kami merasa interiornya itu agak terlalu membosankan. Nah, sebenarnya di bumi ini sudah diperkenalkan tahun 2021 lalu. Dan akhirnya sekarang masuk Indonesia dengan kode W206. Mobil ini sangat ditunggu. Namun setelah melihat langsung secara eksterior, kami kecewa. Kok biasa saja, seperti tidak ada perubahan desain. Tidak ada karakter barunya, seperti C-Class yang lama. Kenapa begini? Membuat penantian selama ini tidak berarti. Namun ya sebenarnya berubah total karena ini adalah full new model. Kalau dilihat dari samping siluetnya seperti Mercy S-Class baru. Kalau dari depan ya bahasa desain Mercedes masa kini. Dan dari belakang bahasa desain Mercedes masa kini juga. Karena kita sudah pernah melihat di Mercedes-Mercedes yang ada saat ini, maka melihat C-Class baru ini seperti bosan. Bisa jadi orang awam tidak bisa membedakan mana yang baru dan mana yang lama.
Ya setidaknya kami senang ada model baru lagi yang hadir di Indonesia. Akhirnya Mercedes-Benz C-Class akhirnya bisa ketemu langsung versi C-Class baru W206. Nah ada dua yang dikasih untuk Indonesia, C200 itu yang warna abu-abu dan ini adalah C300-nya. Pertama eksteriornya dulu, ini adalah C200 dan ini trimnya Avantgarde. Velgnya berbeda juga dengan yang AMG lain tapi sama-sama 18 inch. Dengan ban 225 tebal 45. Yes, dapat dua tipe, C200 atau C200 dengan tipe Avantgarde line dan C300 atau C300 dengan trim AMG line. Tentu beda gaya, AMG line dengan gaya sporty dan Avantgarde dengan gaya lebih murah. Panjang total C-Class baru ini adalah 4.751 mm, memanjang 6,5 cm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan wheelbase-nya adalah 2.865 mm, memanjang 2,5 cm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tapi legroom belakangnya menambah 3 cm dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan panjang total mobil ini dibandingkan dengan W205 nambah 6,5 cm. Lampunya dapat LED high performance, sama yang C300 juga dapat lampu yang sama. Keren ya dalamnya lampunya. Cuma ini bukan lampu yang termahal dari Mercedes-Benz. Dan kami tidak suka melihat lubang-lubangan palsu pada Avantgarde ini. Grillnya juga begini, terkesan agak biasa aja. Nanti ya, lihat yang grill AMG line. Kita habisin sampai belakang dulu. Belakangnya juga, ya bahasa desain Mercedes-Benz sekarang. Ya, jadi orang benar-benar harus ngelihat, ini kelas apa nih? C-Class atau E-Class atau S-Class? Kalau selewat dari samping tuh memang mirip seperti S-Class-nya. Tapi kecil, baby S-Class. Nah, ini yang kami tidak suka. Knalpot palsu. Jadi bahkan di C300-nya juga pakai knalpot palsu. Kenapa pakai palsu-palsu? Tapi walaupun ini C200 bisa buka bagasi pakai kaki dan sensornya pinter langsung dapat. Bagasinya itu luas. Stick golf tentu muat banyak. Udah lebar dalam lagi bagasinya. Luar biasa nih untuk urusan storage. Tuh kan langsung dapat, enak, pinter. Spring loaded. Mesinnya besar ya. Mercy C200 mesinnya 4 silinder 1500 cc saja. Kecil sekali. Namun berkat turbo menghasilkan tenaga 204 horsepower dan torsi maksimal 300 Nm. Kami suka turbo. 1500 cc bisa jadi 200 horsepower, luar biasa. Menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui gearbox 9 speed, gearbox 9G-Tronics-nya Mercedes-Benz. Tapi sebenarnya bukan hanya turbo, ini ada EQ boost-nya. Motor listriknya membantu sekitar 20 horsepower. EQ boost itu bukan hanya membantu tenaganya, tapi dari motor listrik itu juga bisa untuk regeneratif energi putaran. Sekaligus bisa jadi motor starter biasanya. Ini kan turbo di sini nih, ini hot section nih, bagian panas sekali daerah sini. Ah, atasnya beda tuh. Sekarang C300. Tarikannya tuh belum 2 kali begitu. Padahal di S-Class udah 2 kali loh. Ini masih pakai sistem lama, dibuka dari dalam kemudian dicongkel dari sini. Mana lagi tadi? Udah. Untuk C300 mesinnya 4 silinder juga, tapi 2000 cc. Menghasilkan tenaga 258 horsepower dan torsi maksimal 400 Nm. Luar biasa ini torsi seperti mesin diesel. Pakai gearbox 9G-Tronics yang sama dengan C200-nya dan EQ boost-nya sedikit lebih bertenaga dibandingkan dengan yang C200. Depannya lebih keren kan? Coba dihitung di grill ini ada berapa lambang Mercy? 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, ini masih ada lubang-lubangan palsu di depan. Tapi nggak apa-apa, yang tengah sana lubang-lubangan asli. Karena ini trimnya AMG line, tentu velgnya juga AMG, sama-sama 18 inch. Tapi bentuknya lebih AMG, sporty. Nah, perbedaan besar dibanding dengan C200, atapnya C300 ini panoramik dan ini bisa dibuka. Selain panoramic roof,
Perbedaan yang lumayan tuh adalah ini. Ya, ada kamera di kanan, kiri, belakang, depan. Karena C300 pakai kamera 360 dan C200-nya tidak. Udah itu aja sih bedanya. Kita lihat interior C200 saja. Seperti biasa belakangnya dulu, karena bos-bos itu ada juga yang suka pakai supir naik C-Class. Belakangnya tambah lega dibanding dengan generasi sebelumnya. Tuh lihat legroomnya luar biasa, ya, kaki bisa masuk, headroomnya masih oke. Jok depannya ini baru sekali, bentuknya lebih keren dan lebih tipis, jadi nggak makan tempat. Di headrest ya, saya buat panjang mundur gini. Saya toyor-toyor. Ada armrestnya, dan ini kalau dibuka satu, tempat untuk naruh handphone aja. Kecil tipis gini. Kok nggak muat ya? Handphonenya kegedean kali ya? Naruh pulpen kali. Nah kalau kita giniin lagi, jadi ada 2 buah cup holder. Nggak ada tempat-tempat naruh-naruh ya. Tempat-tempat naruh-naruh itu ada di pintu dan ada di sini. Sayang sekali untuk C300 juga sama seperti ini, tidak ada kontrol AC dari belakang. Sayang sekali. Ya, tapi ada lubang AC-nya yang blowernya diatur sama dengan di depan. Bulat-bulat begini. Buka tutupnya diputer. Di sini nggak ada chargernya sama sekali. Nggak ada colokan USB sama sekali. Bos-bos duduk belakang sini bisa kehabisan baterai handphone dan bisnis jadi nggak jalan. Ini ada tempat naruh-naruh juga ya. Masih ingat dulu Mercedes tuh jaring. Nggak begini nih. Tapi door trimnya keren loh. Ini ada ambientnya. Ini panel ini floating nih. Floating piano black. Yang akan banyak sidik jari nantinya. Nah ini ambient light. Bagus. Mewahnya tuh modern gitu. Tengahnya ada posisi tidur besar di tengah karena ini adalah front engine rear wheel drive. Kepala masih belum mentok. Lumayan lah. Kita pindah depan. Nah, bukan pintunya tuh tarik gini biasa ya. Untuk kunci sentuh ini, bukanya sentuh yang dalam. Interior. C-Class baru. Bagus sekali loh ini interiornya. Empuk-empuk tentu. Mobil mewah ya. Cuma bagian bawah nih keras. Ini empuk. Nih keras. Ya apa-apa bagian bawah. Penting atasnya empuk. Ini trimnya apa ini? Karbon bukan. Sisik deh pokoknya. Ini gak suka yang ini. Bagusan yang di C300. Ini gak apa-apa. Produksinya tuh langsung ngerasa modern sekali. Seperti ke masa depan gitu. Walaupun masih pakai setir. Mungkin masa depan mobilnya nyetir sendiri. Ini layar tengah besar seperti ada di S-Class. Ini juga layar. Ya, sayang sekali. Ini layar ini tidak seperti di S-Class yang sudah 3D. Ini belum ada 3D-nya. Jadi kalau yang 3D itu dia ada sensor, ngelihat ke mata kita posisinya di mana, dia akan memiringkan sedikit gambarnya, miring-miringkan sesuai posisi mata kita sehingga terlihat seperti 3D ini. Ini loh, start system. Yes. Dan ini ada Apple CarPlay-nya wireless. Tuh. Enak kan, gede kotak gini loh ngelihatnya. AC-nya tuh walaupun ini sentuh semua, kami tidak suka yang sentuh-sentuh layar gitu, nggak suka. Kami lebih suka tombol-tombol keras beneran gitu. Jadi kalau pas nyetir nggak terlalu ngelepas pandangan depan. Karena kalau layar begini tetap kita mesti ngelihat dulu apa yang dipencet, takut salah. Tahu gitu kan bahaya. Tuh dia. Engine. Ini keren ya. Gedenya tuh asik, kotak. Posisi pedal-pedal, konsumsi BBM. Keren gitu. ESP mati nyalain tuh ada di tengah sini. Ini nggak tahu kenapa nggak bisa dipencet. Mungkin only possible to set after starting the vehicle. Jadi harus ngidupin mobilnya. Ini walaupun tidak ada kamera 360-nya, bisa ditampilkan 360 juga seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya Anda lupa, ini C-Class bentuknya kayak gimana ya? Apalagi nyetir gitu. Bentuknya kayak gimana dari luar ya? Oh, bisa pencet ini. Tuh 3D-nya. Ini ada seat kinetic, bukan pijet tapi ada dorong-dorong sedikit nih kalau dihidupin. Tapi nggak sama sekali nggak seperti pijet sih. Nah ini seperti di Mercy yang mahal juga, kita bisa ngeset posisi jok dan setir tergantung tinggi badan kita. Misalnya tinggi badan kita 168, tuh dia maju sendiri segini. Kalau tinggi badan kami itu 174, start positioning. Dan ini kami suka setirnya tuh elektrik. Ini ada bendulannya. Di C200 loh ini. AC-nya tuh dual zone.
Climate menu kalau mau kita lihat lebih luas lagi menunya, tapi menunya nggak banyak juga ini untuk arah. Ini juga seperti di S-Class, volumenya tuh di menu ini digeser, pencet juga bisa, tapi digeser juga bisa. Hazardnya dipencet fisik, pencetnya kalau hazard. Ini kembali ke menu, fungsi-fungsi kemobilan. Ya, Parktronic itu adalah parking sensor. Nah, ini tuh bisa parkir sendiri ya. Kamu paling nggak suka tuh nyobain fungsi parkir sendiri. Nggak ada pemanas jok, nggak ada pendingin jok. Enaknya Mercedes ini shifternya tuh ada di steering column. Ya walaupun kita suka kebalik-balik sama sen, tapi di sini tuh jadi bersih, bisa difungsikan yang lain. Nih kita buka. Nah, isinya ada tempat naro-naro, ada wireless charger, ada colokan USB-C 1 biji, dan ada 2 buah cup holder. Sebenarnya di mobil lain banyak yang sudah pakai fungsi ini. Ini kalau misalnya kita lagi nge-charge handphone di sini nih. Ini nge-charge kan posisinya, ya dia tahu ada handphone. Nah, kemudian kita matiin mobil dan turun dari mobil. Just a moment, you've forgotten your phone. Dia tuh berprasangka buruk. You forgot your phone. Padahal belum tentu, emang belum diambil aja gitu kan. Gitu, tapi nggak apa-apa, dia ngingetin aja. Mobil-mobil lain tuh udah ada fungsi seperti ini, cuma yang Mercy ini dia ngomong ngingetin. Nih, beda-beda nih suaranya nih. Excuse me. Your phone is still in the car. Your phone is still in the car. Coba kita lagi. Just a moment. Please don't forget your phone. Please don't forget your phone. Beda-beda. Ini ada tempat-tempat juga, ada 2 buah colokan USB, tempat-tempatnya nggak terlalu. Ya oke lah gedenya. Setirnya kecil, enak dipegangnya. Ini kayak setir apa ya? Audi. Kecil-kecil enak. Cuma nggak empuk. Kontrol di jempol itu semua sentuh-sentuh nih. Volume juga sentuh. Jempol kiri untuk mengatur ini. Jempol kanan untuk mengatur instrumen cluster. Ada cruise controlnya tapi belum adaptive cruise control. Sama yang C300 juga belum adaptive cruise control. Zaman sekarang mobil segini mahal. Why? Wipernya ada autonya. Pasti ada auto lah, masa enggak ya? Ini ada pedal shift di setir. Dan lampu depan juga ada autonya. Rem tangannya itu ada di sini, ngelepasnya ditarik, engage-nya dipencet. Ini keren ya door panelnya. Nah ini juga seperti di S-Class. Jadi ini tuh besi mati, dia cuma merasakan kita tuh menyentuhnya tuh seberapa kencang gitu. Tapi bergerak. Ada 3 buah memory seat, sebelah kiri juga ada 3 buah memory seat. Jadi ini untuk Anda, istri Anda, driver Anda gitu misalnya. Sebelah kiri untuk pacar 1, pacar 2, pacar 3. Ini ada kantong gede, nggak ada tempat-tempat lagi di sini. Lacinya kita lihat seberapa gede. Ada 2 lantai, ya lumayan gede. Ini joknya enak sih, cuma nggak terlalu spesial amat, tapi enak. Materialnya agak kurang mahal. Masih bisa lebih mahal nih material. Spion tengah, auto dimming. Terus ini karena nggak ada sunroof, nggak ada untuk buka-buka di sini. Kalau di C300 pasti ada. Ini di C300. Interiornya, trimnya ini karbon-karbonan. Nggak, dia berusaha jadi karbon apa enggak sih? Yang pasti lebih bagus dibandingkan dengan C200. Dan ini buka sunroof itu digeser-geser seperti di S-Class. Celek-celek nih. Iya. Susu buka lagi. Segini doang bukanya ya? Ini buat kampanye nih mesti orang yang kurus nih. Untuk muat ini lubang. Oh, kalau disentuh dia berhenti. Ini di C300, kita cek kamera 360. Nah, kayak begini kamera 360-nya. Bisa tampilan dari luar juga pakai videographer kayaknya. Kan keren kan. Coba kalau di sen. Ih, nyala ikut. Kalau direm nyala juga. Foto juga palsu. Keren. Setir di C300 tuh setirnya AMG Line, jadi ini belah 2 gini. Lebih keren. Ini pegangannya perforated. Terus pedal shiftnya chrome. Yes, memang yang C300 lebih ganteng secara eksterior dan interior. Setirnya C300 kami suka sekali, sangat AMG sekali. Selain itu juga mendapatkan sport seat, electric blind belakang, instrumen panelnya pakai Artico man-made leather. Tapi memang yang paling impresif kedua mobil ini adalah dashboardnya. Central display dengan MBUX baru, dan ini ambient light-nya bisa diatur warnanya sampai 64 warna. Pasti bingung milihnya.
Namun tetap kami lebih suka ngatur-ngatur pakai tombol fisik, tidak suka menyentuh-nyentuh layar untuk mengatur banyak hal. Oke, berapakah harganya? 970 juta untuk C200 dan 1.095 juta untuk C300. Off the road. Luar biasa ya, kelas yang tadinya entry level di Mercedes sekarang sudah dewasa, sudah mature. Overall, mengenai Mercedes-Benz C-Class yang baru, merupakan mobil yang tepat untuk Anda yang sudah punya C-Class yang lama dan ingin permajaan. Apakah ini pilihan tepat juga untuk Anda yang mau upgrade dari Avanza karena baru jual tanah warisan? Ya, cocok-cocok saja, tapi masalahnya ini bentuk eksteriornya agak kurang stands out, ngasih tahu bahwa ini adalah mobil baru. Jadi, untuk yang baru jual tanah warisan, coba cek model lain yang lebih kelihatan mobil barunya. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi. Apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.